Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan praktikum yang kedua pada mata kuliah Praktikum Sistem Operasi. Judul dari praktikum kali ini adalah Operasi Input dan Output. Ada dua pokok bahasan yang akan kita kerjakan pada hari ini, yaitu pipeline sama redirection. Nah, ini adalah dasar teori yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum nanti kita melakukan praktikum. Proses memerlukan input dan output. Jadi proses di sini nanti dibutuhkan sebuah input dan output. Instruksi atau komen yang diberikan pada Linux Shell terminal itu disebut dengan eksekusi program, yang selanjutnya nanti disebut dengan proses. Nah, tentu saja nanti setiap kali instruksi yang diberikan pada Linux itu akan menciptakan sebuah proses dan akan diberikan PID atau ID dari sebuah proses tersebut. Nah, ini yang akan dipelajari yang pertama. Untuk selebihnya dasar teori ini bisa dilihat di modul. Kemudian yang berikutnya adalah file descriptor. Linux berkomunikasi dengan file melalui file descriptor yang dipresentasikan melalui angka yang dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, 3 buah standar deskriptor yang dasar itu adalah 0 berupa masukan atau standar input atau keyboard di sini. Kemudian 1 berupa layar dan 2 juga berupa layar. Namun perbedaannya kalau 1 itu adalah standar output, kemudian yang kedua adalah layar standar error. Kira-kira untuk skemanya seperti ini. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga yang akan kita pelajari adalah redirection atau pembelokan. Jadi pembelokan di sini dilakukan sebagai standar input, output, dan error, yaitu untuk mengalihkan file deskriptor dari 0, 1, 2. Nah, ini adalah beberapa simbol untuk redirection-nya, pengganti standar input, kemudian yang ini adalah pengganti standar output. Oke, yang berikutnya adalah pipeline. Apa sih sebenarnya pipeline itu? Jadi mekanisme pipa itu digunakan sebagai alat komunikasi antar proses. Kalau kita lihat bagannya adalah seperti ini, di mana output ya dari sebuah proses itu akan menjadi input untuk proses yang berikutnya atau proses yang kedua. Ini nanti kita akan praktekkan bagaimana kita akan mempraktekannya di Linux. Yang berikutnya adalah filter. Filter di sini adalah sebuah utility yang ada di Linux yang digunakan untuk memproses standar input dari keyboard dan akan menampilkan hasilnya pada standar output atau layar. Misalkan di sini ada beberapa perintah yang digunakan untuk memfilter seperti cat, kemudian ada sorting, kemudian ada grab, kemudian ada pr, kemudian ada head, tile, paste, dan sebagainya. Oke. Nah, tentu saja di sini ada fungsi tersendiri dari beberapa perintah yang di atas ini. Misalkan saja contohnya di sini adalah perintah grab. Grab ini akan digunakan untuk menyaring masukan dan menampilkan baris-baris yang hanya mengandung pola yang ditentukan. Nah, pola inilah yang disebut dengan regular expression. Kemudian ada perintah WC yang digunakan untuk menghitung jumlah baris dan karakter dari baris-baris masukan yang diberikan kepadanya. Oke, kemudian tentu saja nanti bisa diikuti dengan option-option ketika kita menuliskan WC. Nah, yang berikutnya ada perintah sorting yang digunakan untuk memfilter urutan dari ASCII, kemudian ada perintah cut dan perintah unique. Nah, kita akan langsung saja melakukan percobaan pada sistem operasi Linux yang kebetulan sistem operasi yang digunakan adalah Linux Ubuntu. Baik, untuk percobaan ini nanti kita harus memiliki syaratnya harus memiliki sebuah sistem operasi Linux, kemudian kita juga sudah bisa memasuk ke terminal atau dengan kata lain memiliki user. Langsung saja kita akan ikuti percobaan-percobaan ini dan kita akan masukkan pada sistem operasi yang kita miliki. Oke, kita akan jalankan terlebih dahulu OS Ubuntu-nya. Baik, kita akan login terlebih dahulu dengan akun yang kita miliki. Oke, nah kemudian kita akan mencoba satu persatu dari modul yang ada yang sudah kita miliki ini.
Misalkan di sini adalah proses output ke layar dengan menggunakan PS. Sedangkan inputnya sendiri ini diambilkan dari sistem yang ada di kernel ya. Jadi PS ini inputnya sudah berasal dari sistem. Kita lihat. Oke. Jadi di sini ada beberapa proses yang ada di sistem. Kalau kita lihat di sini ada PID-nya, ada proses ID-nya 951, 971. Kemudian ada TTY-nya, ada TTY1 karena memang terminal yang kita gunakan hanya satu. Kemudian ada time dan CMD-nya. Ini adalah untuk menampilkan proses yang dari sistem. Kemudian untuk yang percobaan yang kedua, ini masih di file descriptor. Kita akan mencoba output ke layar standar ya, inputnya dari keyboard, berbeda dengan yang di atas di mana inputnya berasal dari sistem. Oke, kita akan coba dengan perintah cat. Maka di sini akan muncul terminal untuk menuliskan perintah-perintahnya. Misalkan di sini halo, apa kabar misalkan. Maka akan keluar output di layar yang sama dengan input kita. Ya. Kemudian yang di sini kita akan menuliskan exit dengan D misalkan ya. Di sini akan kita ketikkan exit dengan D, dengan Ctrl D misalkan. Maka dia akan keluar sama persis dengan apa yang kita ketikkan. Oke, selesai. Nah, untuk keluar dari menu ini atau terminal ini kita bisa mengetikkan Ctrl D. Oke, selesai. Ini adalah hasil dari percobaan yang kedua pada file descriptor. Kemudian yang ketiga, kita akan mencoba sebuah perintah di mana inputnya dari keyboard dan outputnya nanti ke alamat email yang ada di internet. Misalkan di sini adalah perintah mail yang akan mengirimkan email ke suatu alamat email di sini misalkan. Oke, kita akan coba mail, kemudian emailnya pakai email kita sendiri misalkan. Oke, nah di sini terlihat bahwa untuk menuliskan atau menggunakan perintah mail ini tidak ditemukan. Kenapa? Karena belum diinstal utility-nya ya. Terlebih dahulu kita akan menginstal. Nah, untuk menginstal ini kita harus masuk ke super user mode dulu ya. Kita akan masuk dulu sudo su, kemudian passwordnya masukkan. Setelah itu kita akan install mail util-nya. apt install mail util. Yes. Baik, sudah selesai diinstal, kita akan memasukkan perintah mail, kemudian kita akan tulis taufikur@pens.ac.id. Nah, jadi perintah ini sekali lagi digunakan untuk input dari keyboard, namun outputnya itu nanti tidak tampil di monitor kita, tetapi nanti untuk outputnya itu akan masuk ke email yang kita tuju. Seperti ini. Misalkan di sini kita tuliskan CC-nya, misalkan kita kosongi. Subjeknya misalkan tes kirim input dari terminal. Oke. Kalau sudah, kita bisa Ctrl D. Nah, maka di sini akan dikirim berupa inputan yang kita ketikkan dari terminal, sehingga nanti outputnya akan sampai dengan melalui internet ke alamat email yang dituju. Oke, yang berikutnya, yang nomor 4 pada percobaan yang pertama, kita akan input nama direktori, output tidak ada atau membuat direktori baru. Bila terjadi error, maka tampilan error pada layar. Misalkan seperti ini. Di pertemuan atau percobaan atau praktikum yang pertama, mkdir itu sudah diajari bahwa mkdir ini digunakan perintah dasar untuk membuat sebuah direktori baru. Misalkan seperti ini. Mkdir
make directory my dir. Oke, maka di sini akan terbentuk sebuah directory ya yang ada di home kemudian pens. Kalau kita lihat ls, maka ada di situ my dir. Ya, tidak terdapat pesan error. Ya, tapi kalau misalkan seperti ini, mkdir kemudian kita enter, maka di situ akan terdapat pesan error. Kenapa? Karena mkdir kemudian outputnya di sana tidak kita tuliskan pada perintah, sehingga terdapat pesan error, yaitu mkdir missing operand, kemudian try mkdir, kemudian informasi-informasi yang harus kita ikuti. Oke, yang berikutnya kita akan coba pada percobaan yang kedua tentang atau materi redirection atau pembelokan. Oke, kita akan coba dulu perintah cat ya. Cat 1 kemudian dimasukkan ke myfile.txt. Artinya 1 ini nanti akan dimasukkan, jadi inputan 1 ini akan dimasukkan ke perintah ke file.txt, sebuah file gitu ya. Enter. Misalkan kita tulis teksnya adalah, isinya adalah, ini adalah teks yang saya simpan ke file myfile.txt. Enter. Ya, kemudian kita Ctrl D. Selesai. Jadi kalau kita lihat cat, kalau kita lihat isi filenya, kita sudah berhasil membuat sebuah file.txt di situ. Ini. Kalau kita lihat isi dari myfile.txt, ya, kalau kita lihat bisa kita menggunakan perintah cat myfile.txt. Enter. Maka isinya adalah, ini adalah teks yang saya simpan ke myfile.txt. Yang nomor 3, untuk perintah pembelokan atau redirection, kita menggunakan perintah mkdir atau ke mydir, di mana nanti akan terdapat pesan error. Kita akan coba langsung perintahnya, mkdir, kemudian mydir, enter. Jadi ini pesan error, kenapa? Karena directory mydir ini sudah ada sebelumnya ya. Nah, kita akan coba ya perintah yang berikutnya, mkdir. Oke, selesai. Kemudian kita akan lihat errornya itu kira-kira isinya apa dengan perintah cat myerror.txt. Nah, sehingga di sini terlihat file yang kita create tadi, myerror.txt, isinya adalah cannot create directory mydir because file exists. Nah, kira-kira seperti itu untuk redirection. Oke, berikutnya adalah tentang notasi 2 kemudian diinputkan menjadi 1 atau pembelokan standar dari error 2 dengan menggunakan file descriptor 1. Oke, kita akan coba lagi. Misalkan di sini ls file baru. Oke. Di sini ada keterangan error karena memang kita tidak memiliki file baru ya. Jadi kalau kita lihat di situ perintahnya keterangannya adalah cannot access file baru ya, karena tidak ada file atau directory yang bernama file baru di situ. Oke, kita akan perintah yang berikutnya, yang ini. Kita akan membuat perintah yang berikutnya. ls file baru, kemudian dimasukkan ke out.txt. Oke, selesai. Kemudian kita akan lihat isi dari out.txt itu apa sih sebenarnya. Oke, dia. Jadi
isinya adalah error yang tadi keterangannya itu dimasukkan ke out.txt ya. Ini adalah fungsi redirection atau pembelokan yang kita pelajari. Jadi ls ini isi dari out.txt itu adalah ls cannot access file baru, no such file or directory adalah pesannya. Oke, kemudian kita lihat kita akan perintah yang berikutnya ls file baru. Kemudian ini dibelokkan dari proses out.txt 2 n1. Oke, hasilnya seperti ini. Kita akan lihat. Oke, sehingga di sini hasilnya sekarang sudah nggak ada lagi. Kenapa? Karena kita sudah membelokkan isi dari out.txt. Baik, kita akan melanjutkan di notasi yang berikutnya. Kita akan mencoba memasukkan sebuah perintah echo, di mana echo ini digunakan sebagai input sebuah teks gitu ya. Echo mencoba menulis file. Oke. Kemudian file ini nanti masukkan ke oke. Selesai. Sehingga di sini ada file, kalau kita list ada sebuah file di sebelahnya my dir ya. Ada sebuah file yang diisi atau di dalamnya ada teks mencoba menulis file yang kita masukkan dengan perintah echo. Oke, kita akan melihat isinya ya. Kita akan melihat cat. Kemudian perintah yang kedua kita akan lihat. Kalau kita lihat sebelumnya cat baru ya. Oke, mencoba menulis file. Ini adalah isi dari sebuah file cat baru. Oke, yang berikutnya adalah notasi append ya. Notasi append itu kira-kira seperti apa? Kita akan coba langsung echo ini adalah kata pertama, kemudian dimasukkan ke dalam file surat, ya. Kemudian kita akan buat echo lagi kata kedua, kita lihat hasilnya seperti apa. Kedua, kemudian kita masukkan ke surat, oke, sudah. Kemudian kita masukkan echo lagi kata ketiga, surat. Nah, kalau kita lihat filenya isinya apa? Cat surat. Maka di situ ada kata pertama, kedua dan ketiga ya. Ini adalah append atau memasukkan kata-kata yang baru ke dalam sebuah file. Oke. Kemudian kalau kita tambahkan lagi ya, misalkan echo kita masukkan ke surat, maka kalau kita lihat cat surat, maka semuanya akan terhapus ya, karena itu tidak di-append, tidak ditambahkan, tetapi di-replace ya. Tetapi di-replace atau dimasukkan kata yang terakhir, yaitu kata keempat. Oke, sampai di sini kita akan melanjutkan lagi untuk notasi yang ke-7. Notasi yang ini digunakan untuk pembatas input dari keyboard ya. Kita akan coba ya. Kita akan coba cat Oke, kita akan coba di sini misalkan halo sesuai dengan modulnya. Apa kabar? Enter, kemudian baik saja. Enter, oke.
Oke. Jadi seperti ini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Oke. Ini nanti dibatasi untuk barisnya ya. Dibatasi untuk barisnya. Ya. Kemudian kita akan lanjutkan untuk perintah yang cat. Cat, sorry. Oke, kita lihat seperti apa hasilnya. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Oke. Kemudian persen 3. Hasilnya seperti apa? Hasilnya sama saja dengan perintah yang sebelumnya dengan menggunakan plus plus. Oke. Yang berikutnya adalah notasi input keyboard adalah representan input dari keyboard, artinya menampilkan file yang pertama kemudian menampilkan input dari keyboard dan menampilkan file kedua. Jadi kita akan coba notasi menyelipkan notasi tanda petik 2 dari input di keyboard. Misalkan di sini cat myfile.txt surat. Ya. Jadi myfile yang sudah kita buat sebelumnya atau surat yang sudah kita sebelumnya itu adalah teks yang saya simpan ke file myfile.txt ya. Itu adalah isi dari myfile.txt ya. Oke, yang berikutnya kita akan membelokkan standar output ke file dengan menggunakan operator lebih besar ya. Kita akan coba echo hello, maka akan keluar hello, kemudian nanti echo hello output. Jadi echo hello ini nanti akan dimasukkan di output, sehingga kalau kita lihat isi dari output ya, adalah hello. Oke, kemudian yang berikutnya yang nomor 10 adalah untuk menambahkan output ke file menggunakan operator seperti ini ya. Coba kita akan lihat echo by output. Oke, kalau kita lihat cat outputnya hello by, karena ini adalah perintah append sehingga nanti dimasukkan di bawahnya hello. By-nya, kata-kata by-nya itu dimasukkan di bawah hello karena perintah untuk notasi seperti ini itu digunakan untuk append. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Hello dan by ada di bawahnya. Oke, yang berikutnya cat untuk membelokkan standar input digunakan operator kurang dari. Kita akan coba cat output hello by, sehingga isi dari output itu langsung akan muncul seperti ini. Oke, yang nomor 12 kita akan langsung memasukkan perintah ini ya, pembelokan standar input dan standar output. Cat output out ya, kemudian cat out, kalau kita lihat isinya adalah hello by, kemudian dengan menggunakan perintah cat output out, kita akan lihat cat out, maka isi dari output tadi ya, isi dari out yang sebelumnya hello by seperti ini akan dituliskan kembali hello by yang ada di bawahnya ya, dengan memberikan notasi yang seperti ini append. Oke,
Yang berikutnya di sini percobaan yang ketiga yaitu pipeline ya. Jadi pipeline operator ini nanti akan digunakan untuk membuat eksekusi proses melewati data langsung ke data yang lainnya. Contoh misalkan di sini ada beberapa yang akan kita coba. Yang pertama kita akan coba perintah who. Oke. Jadi di sini terminal ini sebenarnya milik siapa, kemudian di situ ada identitas appends, kemudian TTY1 dan tahun dan tanggalnya. Kemudian perintah yang kedua kita akan coba who, kemudian di sort. Oke, karena tidak ada proses di sini hanya ada satu, maka akan ditampilkan hanya satu saja. Oke. Kemudian kalau perintah berikutnya who, kemudian TMP. Oke, temporary-nya masih kosong, tidak ada isinya. Jadi operator ini digunakan untuk mensorting data-data yang nanti akan banyak ya. Kemudian ls min l. Kalau kita lihat ya, contohnya di sini misalkan yang bawah ya. Kalau yang bawah nanti kelihatan banyak karena apa? File di etc itu akan banyak isinya ya. Kalau kita lihat ls min l, kemudian etc more. Karena kalau begini saja nanti akan banyak sekali dan tidak semua file akan ditampilkan di layar kita. Oleh karena itu ketika kita menggunakan perintah untuk pipeline ya, seperti ini misalkan more, maka dia akan muncul pipeline atau more di sini yang bisa kita enter untuk melihat file-file yang belum muncul di layar kita. Gitu. Kalau kita mau berhenti karena banyak, kita bisa Ctrl C. Oke, kemudian kita akan mensortingnya ya. Kita akan memberikan perintah sort untuk mensorting datanya. Ya, kira-kira seperti apa? Oh, sorry. Perintahnya salah. Nah, kira-kira seperti ini sehingga data itu akan di sorting. Nah, seperti itu. Oke. Ini adalah percobaan untuk pipeline. Nah, sekarang kita akan percobaan untuk yang keempat, filter ya. Jadi digunakan untuk mengkombinasikan utility system dalam bentuk fungsi yang lebih kompleks misalkan. Oke, kita akan coba satu persatu perintahnya, kita clear dulu. Oke, kita akan coba perintahnya dulu dengan perintah wh, kemudian menggunakan grep pens. Karena user kita yang kita pakai itu adalah user pen, tapi nanti disesuaikan dengan usernya teman-teman semuanya. Silakan. Misalkan di sini saya mau melihat pens ya, maka di situ akan keluar beberapa keterangan atau atribut dari user pen. Ya. Kemudian yang perintah yang kedua kita akan melihat di sini. Ya. Kita akan lihat grep pens etc password. Oke, nah di sini terlihat atribut dari user pen ya. Kalau kita lihat di sini pens, kemudian atributnya, user ID-nya dan sebagainya, user group-nya juga ada di situ. Kemudian ada groups, home, ini ada direktorinya, ada di home, ada di pens. Ada binbas sehingga pens ini bisa login begitu ya sebagai user. Oke, yang berikutnya kita akan mencoba dulu di sini. ls etc kemudian pipeline wc. Oke. Ya, kira-kira seperti ini untuk melihat untuk melihat direktori dari etc. Kemudian kita akan coba lagi wc tambahi main l atau main list. Seperti ini hasilnya. Kemudian kombinasikan perintah cat yang dimasukkan ke kelas 1.txt. Sorry. Misalkan di sini namanya misalkan Badu. Oke, kemudian Zul Kifli, Yudi, Ade. Kemudian kalau sudah kita Ctrl D.
Kemudian kita akan masukkan perintah lagi cat kelas 2.txt. Oke, sorry kelebihan A-nya. .txt, kita akan tulis di sini Budi, kemudian Gama, Asep, dan Muhlis. Enter, Ctrl D. Nah, kemudian kita akan sorting, akan kombinasikan perintahnya cat kelas 1, kelas 1.txt, kelas 2.txt, ya, kemudian pipeline, kemudian kita akan sorting. Hasilnya seperti ini. Jadi isi dari kelas 1 dan kelas 2 semuanya akan dijadikan satu, ya, outputnya dimonitor dalam kemudian di sorting, ada perintah sorting, sehingga di situ kalau kita lihat di sorting berdasarkan abjadnya. Oke, seperti itu. Oke, kita akan coba perintah yang berikutnya, cat kelas 1.txt, kelas 2.txt, kemudian kelas.txt. Kira-kira apa yang terjadi? Oke, sehingga kalau kita lihat hasilnya, cat kelas.txt, kemudian pipeline, kemudian kita sorting, kemudian kita sorting berdasarkan yang unik, maka hasilnya kira-kira seperti ini. Oke, mungkin untuk pertemuan atau praktikum yang kedua mengenai tentang pipeline dan redirection cukup sekian dulu. Silahkan dicoba, diikuti praktikum kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.